Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melanie Fitrianti, NIM 18043119. Di sini saya akan menjelaskan pengertian maka tentang emisi efek. Yang pertama, pengertian emisi efek itu atau yang sering disebut dengan penawaran umum atau go public merupakan suatu proses yang melibatkan suatu lembaga penunjang pasar modal dalam rangka penjualan efek atau saham dan obligasi kepada masyarakat umum. Selain itu, emisi efek juga sering disebut dengan penerbitan saham baru, di mana saham yang telah kita beli tadi bisa kita jual kembali kepada masyarakat umum yang untuk pertama kalinya kita sebut dengan emisi perdana. Selanjutnya ada IPO, Initial Public Offering. IPO atau go public ini merupakan suatu penawaran saham dari perusahaan kepada masyarakat umum untuk memilikinya. Dengan adanya begitu, perusahaan akan tercatat di Bursa Efek Indonesia dalam arti kata, yaitu perusahaan yang awalnya tertutup sekarang akan menjadi perusahaan umum atau go public. Yang ketiga ada tujuan emisi efek. Secara umum, tujuan emisi efek yaitu untuk membuka peluang investasi kepada publik terhadap perusahaan emiten. Dengan melepaskan satu sahamnya ke publik, maka pembeli saham akan mendapatkan porsi kepemilikannya terhadap perusahaan dan akan mendapatkan dividen dari saham itu, sehingga setiap emiten menjadi memiliki tujuan tertentu dalam melakukan emisi, yang hal ini sering disebut dalam rapat umum pemegang saham, yaitu antara lain yang pertama meningkatkan kapasitas produksi, di mana perusahaan yang melebihi permintaannya tetapi kapasitasnya sangat terbatas sehingga tambahan modal akan diperlukan untuk meningkatkan kapasitas produksi tersebut. Pendapatan dari penerbitan efek juga dapat digunakan perusahaan untuk mengembangkan produk inovasi atau ekspansi usaha dan pembiayaan semua aktivitas pendanaan yang kemudian bisa dilakukan dengan cara mengevaluasi proses yang sudah ada dan harus mengidentifikasinya terlebih dahulu apakah ada hambatan yang ada atau tidak. Yang kedua yaitu memperbaiki struktur modal. Struktur modal itu merupakan perbandingan antara modal dan hutang dalam perusahaan, sehingga perusahaan yang ingin menekankan beban bunga pinjaman dapat menerbitkan obligasi daripada pinjaman karena tingkat bunganya akan lebih rendah daripada pinjaman perbankan. Selisihnya bisa mencapai 3% atau 5%, sehingga penerbitan efek dapat mempengaruhi struktur modal usaha agar lebih baik dan mengurangi utang perusahaan. Selain itu, memperbaiki struktur modal itu kita harus juga bisa menyeimbangkan antara modal sendiri dan modal asing, sehingga tidak akan tercampur antara modal kita dan modal asing tersebut. Bisnis memperluas hubungan bisnis. Bagi suatu perusahaan yang ingin perusahaannya itu besar atau ingin lebih maju lagi, maka emisi saham ini merupakan sarana yang tepat karena kinerja keuangan yang baik secara terus-menerus akan dicapai atau akan dicari-cari oleh manajemen yang profesional. Selain itu, untuk memperluas hubungan bisnis ini, kita harus mendapatkan modal dari investor yang digunakan untuk memperusaha seperti penambahan modal dan lain-lain. Yang keempat yaitu meningkatkan kualitas manajemen. Peningkatan kualitas manajemen ini merupakan suatu dorongan dari pihak Bapepam dan Bursa Efek serta peraturan perundang-undangan yang mengharuskan good corporate governance, transparansi dan larangan conflict of interest. Larangan dan prosedur tersebut bertujuan untuk menciptakan manajemen perusahaan yang baik sehingga menghasilkan kebijakan yang independen agar tidak merugikan sebagian pihak. Selanjutnya ada tahapan go public. Dalam tahapan go public ini ada beberapa proses tahapannya, yaitu pertama tahapan persiapan. Tahapan ini merupakan tahapan awal yang mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan proses go public. Pada tahapan awal ini,
perusahaan yang melakukan RUPS untuk rapat undang rapat umum pemegang saham untuk meminta persetujuan para pemegang saham lainnya dalam rangka untuk go public serta mendapatkan persetujuan perusahaan akan menunjukkan penjamin pelaksanaan emisi seperti angkutan publik yang berfungsi untuk memeriksa laporan keuangan kita, ada penilaian untuk adanya penilaian untuk penilaian terhadap aktivitas tetap. Selanjutnya ada konsultan hukum yang memberikan pendapatan dari segi hukum, dan yang terakhir itu ada nota yang berisi akta-akta untuk membuat atau merubah akta-akta perubahan anggaran. Yang selanjutnya yaitu tahapan pengajuan pernyataan pendaftaran. Pada tahapan ini perusahaan harus menyampaikan pendaftaran lembaga terkait OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Yang ketiga, tahapan penawaran saham. Tahapan ini merupakan tahapan utama karena pada tahapan ini emiten menawarkan saham kepada masyarakat. Yang keempat ada tahapan pencatatan saham di Bursa Efek. Setelah selesai penjualan saham di pasar perdana tadi, selanjutnya akan tercatat dalam Bursa Efek Indonesia. Yang terakhir ada berbagai lembaga profesional penunjang saham penunjang pasar modal. Ada beberapa lembaga yang menjadi penunjang pasar modal, yaitu pertama Biro Administrasi Efek adalah lembaga penunjang pasar modal yang membantu mengadministrasikan efek baik pada pasar perdana atau pasar sekunder dengan bentuk pelayanan berupa pencatatan dan pemindahan kepemilikan efek. Yang kedua adanya bank konstudian yang merupakan bank yang dapat melakukan persetujuan dari OJK untuk bertindak sebagai pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lainnya seperti menerima dividen, bunga, dan hak-hak lainnya, serta mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabah. Yang ketiga adanya wali amanat, yaitu pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat utang untuk melakukan penuntutan baik dalam maupun luar pengadilan yang berkaitan dengan kepentingan pemegang efek. Yang terakhir yaitu penanggung adalah pihak yang menanggung pembayaran kembali jumlah pokok dan atau bunga emisi obligasi, juga ekuitas atau sekuritas kredit dalam hal emiten cedera janji. Yang selanjutnya ada manfaat menjadi perusahaan go public. Yang pertama manfaatnya itu yaitu mendapatkan pendanaan baru yang tidak terbatas. Karena suatu perusahaan memutuskan untuk go public, mereka akan memperoleh pendanaan yang tidak terbatas, sehingga ketika ada produksi yang melebihi kapasitasnya, kita bisa menjualnya kembali dengan tambahan modal tersebut. Yang kedua yaitu nilai perusahaan meningkat. Menjadi perusahaan publik akan mendapatkan manfaat dari perusahaan perbankan atau lembaga keuangan yang memberikan kepercayaan penuh. Dengan begitu, perbankan bisa mengetahui kondisi dari keuangan perusahaan melalui informasi yang diumumkan perusahaan kepada Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga adanya manfaatnya yaitu citra perusahaan semakin meningkat. Manfaat berikut ini dimiliki oleh perusahaan go public yang mampu meningkatkan citra perusahaannya di mata masyarakat umum. Hal ini dinyatakan karena perusahaan yang dimiliki masyarakat akan mampu untuk mendorong memberikan keterbukaannya atau transparansi berbagai informasi kepada masyarakat umum. Baiklah, itulah yang bisa saya presentasikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam menyampaikan materi. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.